prekoma, semikoma. Ternyata orang baik itu dikenangnya juga banyak baiknya gitu ya, mungkin itu pelajaran untuk kita semua. Kadang-kadang kita lalai, hilap, lupa, kita seringkali mencederai orang. Kang Epi itu nggak pernah ngomongin apapun tentang hal yang sifatnya jelek. Dan kondisinya sangat prekoma, semikoma. Beberapa jam, beberapa menit, sampai suatu saat di ruangan itu udah penuh sama keluarga, sama kerabat, terus menyemangati ya. Akhirnya di pukul 14.24 dinyatakan detak jantung berhenti dan penyumbatan pembuluh darah di belakang batang otak. dan itu berat untuk Ukurannya dilakukan. batang otak itu katanya ukurannya cuma segini. Yang tersumbatnya hanya satu, tapi itu terus kontrol kehidupan. Itu tidak bisa dilakukan tindakan operasi karena kondisi tubuhnya itu sangat kritis. Sebetulnya tadi itu udah ada harapan sekitar jam 1 ya. Jam 1 itu mau masuk ke ruang perawatan. Nah, kalau sudah masuk di ruang perawatan, persentase untuk lebih sehat lagi itu tinggi. Tapi ternyata semakin kesini semakin menurun. Jadi kita mau melakukan tindakan terbaik. Kalau misalnya harus sampai operasi, kita mungkin operasi. Tapi itu melihat kondisi terakhir ibu Kang Epi, ternyata tidak memungkinkan dan semakin kesini semakin menurun. Kita semua keluarga sudah mulai kumpul semua. 14.24 Kang Epi berpulang meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan tidak memberatkan almarhum. Jika ada kehilapan, kesalahan kata, kesalahan sikap yang mungkin itu tidak berasa untuk kita, untuk almarhum, mohon dimaafkan semuanya. Kita tidak pernah tahu kok secepat ini. Saya pun sebagai adiknya Kang Epi secara komunikasi jarang, karena ya umum lah kita sebagai manusia ketemu itu kalau ada hal-hal yang luar biasa atau acara-acara besar, atau setelah itu mungkin sama teman-teman juga seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan, terutama ya dari Kang Epi, keluarga semuanya, mohon dimaafkan ya. Kang, izinkan maaf tadi kan kata dokter penyumbatan di otak ya, masalahnya dari kepala gitu. Itu penyakit itu memang sudah dari dulu kan, memang baru diketahui hari ini atau seperti apa sih? Oh, kalau dari dulu permasalahan papa itu emang di bagian kepala ya. Waktu itu kan pernah ada kabar juga tumor otak, dan itu udah sembuh. Udah dengan obatnya. Karena emang kondisinya nggak sekritis. Kemarin ada benjolan dan emang udah disuruh pulang. Dan terserah mau berobatnya gimana, di alternatif untuk udah sembuh. Tapi ya masalah lain ya memicu nggak tahu ya, mungkin baru perasa akhir-akhir belakangan ini juga kemudian dan dokter melihat di situ harusnya pas baik-baikan gitu periksa, tapi di bukan aja merasa yang tadi bilang nggak sampai sehat, merasa itu biasa, sedangkan dia ada tanda penyumbatan. Mungkin pada saat itu kalau periksa dan tahu ada penyumbatan, mungkin bisa dioperasi, bisa ada tindakan karena masih sehat. Sekarang udah tertutup, Berat lah untuk dilakukan tindakan. jadi kondisi yang kritis tadi saja. Sadar nggak sih Kang Epi Oh, malam ya jam 1 itu. Anak-anaknya bukan anak-anak saya maksudnya. Itu kan anak-anak warung ya. Saya nggak tahu kalau itu
Karena kemarin saya kebetulan kondisinya lagi di Jogja, ada acara. Baru datang pagi tadi jam 6 dapat kabar itu, belum sempat pulang. Masih dari jalan langsung ke Cawang pulang ke rumah. Jadi kaget itu. Nah kalau tadi dengar masalah ngumpulin anak-anak itu, emang karena kan beberapa hari ke belakang itu sempat pingsan. Akhirnya kan ya udah jangan beraktivitas yang berat-berat. Akhirnya istirahat di rumah. Nah katanya nggak tahu kenapa di malam itu pengen banget ke warung, terus tiba-tiba ngumpulin anak-anak warung ceramah. Maksudnya lebih niatnya kan pengen evaluasi. Yuk warung udah berjalan 3 bulan, kita ke depannya bagaimana gitulah, lebih ke arah situ. Nah, biasanya katanya kayak gini. Nah, pada waktu itu yang pulang malam sampai rumah malam jam 1 baru tidur dan paginya. Kalau apa yang diomongin nggak tahu, soalnya nggak di tempat. Iya, pernah. Dan itu beliau sendiri yang minta dimakamkan di samping ibu di Garut. Jauh sebelum ibu meninggal juga. Tak di dia pi kuburan ke ibu teh. Epi di dia di sabelahna. Itu kata-kata ibu. Bahasa Sunda nggak apa-apa ya. Jadi intinya ibu sudah mematok ini makam ibu di sini, nanti Epi di sini. Nah, di sebelahnya itu kakek. Ya. Tapi karena pertimbangan banyak hal, terutama masalah emosional dan psikologis, Karin nggak mau jauh. Kang Epi dimakamkan. Tadi meminta secara khusus ke saya untuk mengikhlaskan Kang Epi dimakamkan di Jakarta. Pilihannya di Kampung Kandang atau di Jeruk Purut. Tadi Bang Boy ini adik angkatan di IKJ, sekaligus juga sahabat teman, sudah mendapatkan tempat untuk peristirahatan Kang Epi yang terakhir di Jeruk Purut. Kronologisnya mungkin Bang Boy untuk teknis juga seperti apa kira-kira untuk besok? Ya aku tadi datang ke rumah sakit, terus Kang Epi nggak ada, terus Bu Karin juga sempat ngomong katanya pengen dikuburin deket Bang Yayu. Gurunya juga, abangnya juga kelasnya di KG, tapi kita hubungi TPU Kampungkannya lagi penuh. Nah terus aku nyaranin gimana kalau misalnya di dekat Mas Ena kan salah satu gurunya juga deket banget sama almarhum Kang Epi. Nah akhirnya coba telepon yang orang Kampung Kandang, katanya udah penuh. Dah, subhanallah dia nyaranin seperti apa yang saya saranin di Jeruk Purut. Nah kebetulan saya kenal sama orang yang di situ karena ada keluarga saya juga, bapak saya di situ, om saya di situ. Dia saya kenal sama yang urusnya, namanya Bang Roy. Saya telepon tadi, udah langsung disiapin. Jadi alhamdulillah, mungkin takdirnya Allah dia dikuburin dekat gurunya Mas Ena Altoyo. Gitu. Jadi besok tuh sebelum zuhur lah. Sebelum zuhur alhamdulillah tempatnya udah ada siap, tinggal insya Allah jenazah masuk kita udah urus di Jeruk Purut yang di bawah tapi ya dekat pagi sore tuh di situ. Ya kalau masalah pemakaman itu selebihnya aku nggak ngerti ya keluarga aja. Kita juga sebetulnya untuk pemakaman menyesuaikan ya, karena ada mertua Kang Epi juga dalam perjalanan dari Ranau ke sini. Mudah-mudahan selisih waktunya tidak terlalu panjang dan kita memakamkannya selisihnya juga tidak terlalu jauh. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk malam ini kita berencana untuk tahlilan ya Boy. Tahlilan untuk internal saja, keluarga terdekat. Kemudian selanjutnya berturut-turut selama 3 hari saja ya. Kalau misalnya keluarga mau 7 hari, paling selebihnya keluarga aja. Iya. Kita pakai yang 3 hari. Iya. Insya Allah. Kan ini kan almarhum juga kan dikenal baik oleh teman-teman, apalagi sesama seniman juga. Gimana nih Kang, mungkin di
banyak yang mengenang sosok beliau gitu, banyak yang turut juga kehilangan. Mungkin dari Akang gimana sebagai saudara? Ya, saya rasa itu pelajaran hidup buat kita semua ya. Ternyata orang baik itu dikenangnya juga banyak baiknya gitu. Ya, mungkin itu pelajaran untuk kita semua. Kadang-kadang kita lalai, hilap, lupa. Kita seringkali mencederai orang. Kang Epi itu nggak pernah ngomongin apapun tentang hal yang sifatnya jelek. Ini contohnya, boy, secara angkatan jauh, tapi beliau bisa dekat sampai ke angkatan terbaru. Kang Epi itu mengayomi dan dekat. Masya Allah, berarti kalau lagi seneng sepeda lama, sepeda hotel, beli sepeda hotel. Nanti kalau lagi demen pakaian oranye, dari bawah kaki sampai atas oranye semua. Itu Kang Epi nggak bakalan saya lupain. Dia yang pertama kali ngajak saya ngejok di IKJ. Kang Epi tuh apa ya, penghibur yang baik. Nggak pernah ya yang kayak gitu-gitu sama kita nggak pernah gitu. Baik. Kalau lagi cerita, Kang, enaknya kita bikin gini-gini, langsung itu barang ada gitu. Karena mungkin menganut dari Mas Ena juga kali ya. Mungkin itu aja ya. Mungkin kita rencananya nanti diurus sama anaknya, Mas Adi. Kita akan bikin acara mungkin di IKJ mengenang gimana. Tapi waktu dan tempatnya Belum tahu, Bapak. Tapi baru pembicaraan kecil aja di antara kita, keluarga, saudara dan teman. Tapi akan ada acara itu, media juga nanti insya Allah kita bisa. Tapi ada permintaan terakhir mungkin wasiat yang bisa pada keluarga atau ke anak-anak. Kalau wasiat kepada keluarga yaitu terutama masalah pemakaman. Kalau yang lain mungkin Damar yang bisa lebih jelas. Mungkin Ada Damar wasiat terakhir atau percakapan terakhir sama ayah. Catatan terakhir paling. Dari setiap bertemu ngobrol sehari-hari, kalau sama Papa itu nggak tahu kenapa Papa juga itu bilang gitu ke saya. Ini kalau saya ketemu Damar itu selalu pengen bahas karya gitu. Mungkin karena Papa sendiri yang memasukkan saya ke IKJ ya, yang akhirnya yang secara gak langsung seolah jadi yuk bareng-bareng ikutin nih kalau mau kayak gini lewat sini, selebihnya jangan ikut-ikut saya, jangan ikut-ikut Papa katanya. Banyak nih senior IKJ kalau mau kayak Papa gitu. Karena yang akhirnya sampai sekarang, sampai kemarin terakhir minggu lalu di warung ya, kita bikin karya, kita bikin sesuatu, kita bikin apalagi ya, rencana terakhir karena sering banget nulis, nyata diary, bikin buku, tolong jadiin buku. Nah itu sempat ada ucapan. Dan ini selebihnya nanya kabar aja, apa kegiatannya sekarang, prodi teater gimana, salam buat dosen-dosen teater, salam buat orang-orang Garut Film Forum, salam buat Senadi Pemain, salam buat teater lembaga. Pokoknya apa yang pernah dia lakuin, Papa lakuin selama hidupnya selalu dicurahkan ke saya buat disebarin, disampaikan ke yang lain juga. Jadi kalau obrolan terakhir sama seperti obrolan sebelum-sebelumnya, selalu berdiskusi ngomongin karya, berdiskusi keinginannya selain apa yang dilakukan sekarang kan profesi ya, lebih ke keinginan terdalam. Saya punya impian bikin buku, saya punya impian pemungkasan di sini, saya punya, itu yang selalu dibahas, yang akhirnya motivasi itu bukan jadi beban tapi jadi motivasi ke saya. Sebenarnya nggak nitipin langsung, tapi dengan
Bapak ngomong gitu, jadi kayak dorongan saya buat harus ngelakuin itu gitu. Udah ditransfer duluan. Iya, jadi apa yang diinginkan udah dibekali. Ya. Lanjutin. Bilang ada jaga adik-adik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.